bagaimanakah hukum menggarap belakang atau lubang belakang dengan bagaimanakah hukum menggarap dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pemerhati, para pengkaji kajian di channel Referensi Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana hukumnya menggarap lubang belakang atau menggarap ad-dubur, dan bagaimana hukumnya menggarap dari belakang. Ini ada beberapa istilah yang berbeda. Perbedaan ini juga melahirkan hukum yang berbeda. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian kaum lelaki yang ia tidak sadar kalau dirinya telah melakukan penusukan, pemompaan, atau penetrasi pada duburnya istrinya dengan sekian argumen atau karena pengen sempit macam-macam. Kalau ditanya hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Kenapa kok diharamkan? Apa hikmahnya? Kita akan mengkajinya. Dan bagaimana kalau memasukkan lubang depan tapi dari belakang? Nanti di belakang kita akan mengkaji. Limadha harramallahu al-jima'a fid dubur? Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan al-jima'a perjimaan fid duburi di dubur? Wa nahnu nata'allamu hikmata dzalika, dan kita akan mengkaji hikmah dari keharaman itu. Wal hikmah al-ula idkhalul qadibi fid duburi yuwassi'u adalatid duburi. Ketika seorang lelaki memasukkan batangnya, batang zakarnya atau penisnya ke dalam dubur atau ke dalam anus, hal itu akan menyebabkan pelebaran pada otot-otot anus. Yang mana otot-otot anus ini? Allati tatahakkamu fi khurujil baraz. Yang otot ini digunakan untuk mengontrol ekskresi feses atau keluarnya kotoran, untuk ngeden, untuk menahan macam-macam. Fala tastati'ul untha at-tahakkuma fi qada'il hajati, yang mana ketika dimasuki penis di dalam anus itu akan memberikan efek buruk sehingga perempuan ini tidak bisa mengontrol ketika mau mengeluarkan kotoran atau proses ekskresi feses. Kama sabaqa ahduha qabla jima'id dubur, sebagaimana yang ia bisa lakukan sebelum ditusuk, sebelum dimasuki penis, seperti itu. Awas ya, perhatian. Jangan kau buat lebar lubang belakang istrimu dengan memasukkan batang itu. Jangan, kasihan. Wal hikmah ats-tsaniyah, kemudian hikmah yang kedua. Inzalul maniyyi fid duburi yadurru bil mar'ati jiddan. Mengeluarkan air mani, sperma atau ejakulasi air mani yang dilakukan di dalam dubur, dilakukan di dalam anus, ini membahayakan perempuan, membahayakan istri. Jiddan, sangat merugikan, sangat membahayakan. Kok bisa? Li'annal hayawanatil manwiyati, karena sesungguhnya cairan sperma tuhajimu jidaral qawilun, karena hal itu akan menyerang dinding usus. Wa takhtariquhu, dan akan merobeknya, akan menembusnya. Mimma yusabbibu, hal itu dapat menyebabkan qorhatan mah atau sakit perut pada usus besarnya. Dan parahnya lagi, wa hadza ma yaj'alul untha tuhibbu hadzal amra. Kemudian efek buruknya malah perempuan itu ketagihan untuk ditusuk dari belakang. Jadi efek buruk yang nomor 2 ini sangat berbahaya. Ketika ejakulasi itu menyerang dinding usus besarnya, akan menembusnya. Kemudian setelah menembus akan mengalami mah, dan mah ini menjadikan istri ini malah ketagihan untuk dijima dari duburnya. Ini kan berbahaya. Bisa dobol dalam bahasa Jawa. Bukan hanya dobol, jadi brol, rusak, seperti itu. Kemudian alasan yang berikutnya, al-bakteria al-mawjudatu fid duburi takhtalifu am bakterial mahbal kathiran. Bakteri-bakteri yang ada di dubur itu sangat berbeda dengan bakteri-bakteri yang ada di misfe.
Walidzalika min akbaril makhatiri ikhrajul qadibi minad duburi wa wad'uhu fil mahbali. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ketika seorang lelaki memasukkan penisnya ke dalam dubur, ditarik, didorong, kemudian dipakai untuk memasuki misfe istrinya atau vagina istrinya. Ini akhirnya bakteri penyakit itu kumpul. Bakteri yang ada di lubang belakang masuk ke dalam lubang depan. Kasihan, istrinya kasihan. Ini bisa mengalami berbagai macam penyakit. Seperti itu. Faham ya? Bagaimana dengan pertanyaan yang berikutnya? Yaitu pertanyaan yang kedua, memasukkan penis melalui belakang. Tetap masuknya pada al-mahbal, farji, atau misfi, tapi melalui belakang. Seperti gaya sujud, gaya ruku, atau doggy style. Itu tetap target penusukannya tetap misfi, farji, bukan duburnya. Kalau yang model posisi gaya jima yang seperti itu, hukumnya boleh. Karena dalilnya berangkat dari ayat Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Jadi datangi istri kalian itu, datangi ladang kalian itu bagaimanapun kalian berkehendak dan kapanpun kalian berkehendak. Dalam keterangan yang lain, mukbilatan boleh, saling berhadap-hadapan boleh. Suami menghadap istri, mudbiratan boleh saling membelakangi, atau ditusuk dengan posisi kayak doggy style tadi juga boleh, asalkan adzakar atau penis itu dimasukkan ke dalam misfe atau farji. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tidak hanya itu, beronani boleh asalkan onaninya dilakukan oleh istri. Menghisap klitoris dalam redaksi Arab itu walau bimassi bidhriha, meskipun dengan menghisap klitorisnya atau kacangnya, itu hukumnya boleh. Seperti itu. Faham ya? Bisa dilacak pada kajian kitab keislaman khususnya yang bermadhab Asy-Syafi'i. Kemudian poin-poin yang bisa kita simpulkan, bagaimana hukumnya menjima dubur? Hukumnya haram. Apa hikmahnya? Sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Kalau cuma gayanya, posisinya dari belakang, tapi sasaran penusukannya ditusukkan pada farji, itu hukumnya boleh.